Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Malia Putri Teja Mutia, NPM 222151029, kelas 2022A, Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Silwangi. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai permutasi dan kombinasi. Sebelumnya, apa itu permutasi? Permutasi adalah susunan unsur benda yang dibentuk dari n unsur diambil dari n unsur atau sebagian unsur. Selain itu, permutasi juga dapat dikatakan sebagai penyusunan kembali suatu kumpulan objek dalam urutan yang berbeda dari urutan yang semula. Contohnya, jika terdapat abjad ABCD, maka untai itu dapat dituliskan kembali dengan urutan yang berbeda ABCD, DACB, dan seterusnya. Selengkapnya ada 24 cara menuliskan kembali huruf tersebut dalam urutan yang berbeda satu sama lain. Nah, di sini juga terdapat jenis-jenis permutasi. Yang pertama, permutasi K dari N benda. Rumusnya permutasi N K sama dengan N faktorial per N dikurangi K faktorial. Jenis yang kedua, ada permutasi dengan elemen yang identik, yaitu rumusnya adalah N faktorial per K1, K2, dan seterusnya. Dan yang terakhir ada permutasi siklik, memiliki rumus N dikurangi 1 faktorial. Selanjutnya di sini ada contoh soal permutasi. Pada suatu acara makan siang kerajaan yang dihadiri oleh 8 orang, para tamu makan dengan posisi duduk melingkar. Banyaknya susunan yang bisa dibuat saat mereka duduk adalah pembahasannya. Seperti yang telah diketahui, ada beberapa jenis permutasi. Nah, soal ini termasuk kepada permutasi siklik. Kita menggunakan rumusnya, yaitu N dikurangi 1 faktorial sama dengan N-nya itu 8 dikurangi 1 faktorial. 8 kurangi 1 faktorial adalah 7 faktorial. Sama dengan 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Maka hasilnya adalah 5040. Jadi, banyaknya susunan yang bisa dibuat saat mereka duduk adalah 5040 susun. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kombinasi. Apa itu kombinasi? Kombinasi adalah istilah dalam matematika kombinatorika, berarti himpunan objek yang tidak mementingkan urutan. Selanjutnya, kombinasi juga dapat diartikan seperti menggabungkan beberapa objek dari suatu grup tanpa memperhatikan urutan. Di dalam kombinasi, urutan tidak diperhatikan. Contohnya, pengulangan dibolehkan ketika sobat mengambil 3 bola dari suatu wadah yang berisi 3 bola merah dan 3 bola biru, dan bisa saja terambil 2 bola merah dan 1 bola biru. Selanjutnya, ada rumus kombinasi, yaitu kombinasi NR sama dengan N faktorial per N dikurangi R faktorial dikali R faktorial. Ada juga contoh soal kombinasi. Seorang anak ingin mengambil semua kartu sekop yang ada di dalam satu set kartu bridge. Setelahnya, anak itu kemudian mengambil 5 kartu sekop. Ada berapa banyak cara yang bisa ia lakukan untuk mengambilnya? Pembahasannya, kita masukkan rumusnya, yaitu kombinasi NR sama dengan N faktorial per R faktorial dikali N dikurangi R faktorial. Nah, sudah diketahui bahwa
kartu itu ada 13 kan, dan R-nya adalah 5. Jadi kita langsung substitusikan. N faktorial berarti 13 faktorial per R faktorial dikali 13 dikurangi 5 faktorial. Nah, untuk yang R faktorial itu berarti 5 faktorial dikali 13 dikurangi 5 faktorial. Sama dengan 13 faktorial itu 13 dikali 12 dikali 11 dikali 10 kali 9 dikali 8. Nah, sedangkan 13 kurangi 5 faktorial itu 8 faktorial. Ya, nah R-nya itu kan tadi 5 faktorial, berarti 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, selanjutnya dikalikan 8 faktorial. Maka 13 dikali 3 dikali 11 dikali 2 dikali 1 dikali 3 dikali 8 faktorial per 2 dikali 8 faktorial sama dengan 13 dikali 3 dikali 11 dikali 3 dikali 8 faktorial per 8 faktorial sama dengan 13 dikali 3 dikali 11 dikali 3 sama dengan 1287. Jadi, banyak cara yang bisa dilakukan anak itu untuk mengambil kartu sekop adalah 1280 cara. Selanjutnya, apa perbedaan antara permutasi dan kombinasi? Perbedaan utama antara permutasi dan kombinasi adalah permutasi itu seperti yang telah saya sebutkan bahwa permutasi memperhatikan urutan elemen yang dipilih, sedangkan kombinasi tidak sama sekali memperhatikan urutan elemen yang dipilih. Dapat kita lihat beberapa perbedaan permutasi dan kombinasi. Di dalam permutasi, kita menyusun kata sandi itu harus secara berurutan. Memilih pemenang dengan juara bertingkat, juara 1, 2, dan 3, karena harus secara berurutan. Selanjutnya, menyusun susunan organisasi. Sama, harus berurutan, karena seperti yang telah saya katakan bahwa permutasi itu harus secara terurut. Ketua, sekretaris, bendahara. Dan yang terakhir, menentukan posisi duduk pada meja. Selanjutnya ada kombinasi. Kombinasi itu ada memilih kelompok. Itu tidak penting urutannya. Memilih peserta yang lolos untuk babak selanjutnya, memilih delegasi, mengambil 2 bola dari wadah. Nah, itu tidak harus memperhatikan urutan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak memiliki kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.